Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Baik Mah, lanjutkan Mah. Tadi baru sampai di perjalanan tuh Nabi Ibrahim membawa anaknya Nabi Ismail. Ya, setan menggoda Ibu Hajar. Ibu Hajar, Siti Hajar. Kata Ibu Hajar, jangankan anakku, kalau memang ini perintah Allah, aku beneran disembelih. Masya Allah. Setan nggak berhenti tuh, ulet banget. Setan tuh sabar banget, luar biasa. Yang digoda sekarang anaknya Ismail. Ismail, mau kemana engkau? Kata ayah mau jalan-jalan bertamu ke rumah yang mulia. Terus digoda, Ismail marah, ambil batu ditimpu. Makanya dulu sebelum zaman sekarang, yang namanya jumroh itu, jumroh yang pertama bulat, jumrah yang kedua bulat, jumrah Aqabah itu setengah lingkaran. Karena nempel di bukit. Itu udah sampai ke bukit tempat penyembelihan. Gitu, tapi sekarang mah udah beda bentuknya kan, udah 5 lantai sekarang mah beda. Iya. Nah, sekarang sampai di kaki bukit. Namanya itu adalah Jabal Qurban. Kalau kalian pernah ke Makkah akan tahu itu. Nabi Ibrahim bilang, udah sampai sini yuk, nak. Terus dia cerita, "Falamma balago mahu saya qala ya bunayya inni arafil manami anni adbahuka fanzur mana taro." Ayah melihat dalam mimpi ayah diperintahkan menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Pelajaran buat kita dari Allah. Walaupun anak darah daging kita, anak turunan kita, tapi tetap dia punya prinsip. Wajib ditanya. Mau kuliah di mana kamu? Jurusan apa? Ya. Kalau sekolah. Iya, Mah. Kamu nikah sama dia, mau nggak mamah jodohin? Ibunya baik, teman kuliah mamah, misalnya. Ya. Jangan kita memaksakan kuliah fakultas anu. Jurusan anu, anak Daud belum tentu mau. Belum tentu. Nikah sama si anu, manya teman kuliah mamah belum tentu mau. Ini pelajaran. Panzur madza taro. Bagaimana pendapat wahai anakku? Kemudian apa jawab Ismail yang luar biasa? Ya abatib almatu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah yang aku cintai, kerjakan perintah Allah. Insya Allah ayah mendapatiku sabar. Bayangkan. Masya Allah. Disembelih sabar. Kenapa doa Nabi Ibrahim as-Sofat ayat 100? Setiap saat berdoa, Robbi habli minas solihin, dikabul oleh Allah. Ayahnya nanya, kira-kira nak, apa syarat yang kau ajukan? Biar ayah gak begitu sedih, engkau gak begitu sakit. Ada 5 ya. 1, buka nih baju. Simpan. Nanti kasih mamah buat kenangan. Kasih. Yang kedua, ikat tangan saya. Ikat kaki saya. Takut lagi disembelih berontak. Yang ketiga, hadapkan wajah saya ke bumi. Yang keempat, hadapkan wajah saya ke bumi. Karena takut kalau ngadap ke atas ayah nggak tega. Yang kelima, gulung sarung ayah biar nggak kena cipratan darah. Dikerjakan semuanya. Belum mulai digesek leher Ismail. Tidak mempan. Mungkin siang tidak juga mempan. Kata Ismail, ayah tekan yang keras, ditekan yang keras tidak juga mempan. Kata Ismail, ya Allah. Ayah, barangkali karena tangan saya diikat. Nah, kaki diikat. Allah mengira saya tadi ikhlas. Barangkali karena wajah saya menghadap ke bumi, tidak menghadap ke ayah. Barangkali Allah mengira ayah nggak ikhlas. Buka ikatan tangan ayah, buka ikatan kaki, hadapkan wajah saya ke atas. Dibuka ikatan tangan, dibuka ikatan kaki, digesek lagi leher Ismail. Tidak juga mempan. Kata Ismail, ayah tekan, ditekan yang keras, tidak juga mempan. Pada saat itu semua malaikat yang di langit, yang di bumi, yang pembawa rahmat rezeki mengelilingi apa yang terjadi antara ayah dengan anak. Mereka menyaksikan. Ya. Mereka tertunduk haru. Masya Allah, manusia kalau sudah mantap imannya rela mengorbankan anak yang sematawayang puluhan tahun nunggu. Ismail rela mengorbankan nyawa yang satu nggak punya syarat. Digesek nggak mempan juga. Nabi Ibrahim udah capek, dia lelah. Berdiri dilemparkan, ternyata mengenai batu yang besar dan keras. Dengan kudrat iradat Allah, batu yang besar tadi langsung terbelah menjadi 2. Masya Allah. Nabi Ibrahim marah, hei pisau, kenapa leher anakku yang lunak dan kecil tidak bisa engkau potong? Batu yang besar dan keras bisa engkau potong. Saat itu dengan kudrat iradat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pisau bisa bicara. Wahai Ibrahim, engkau makhluk, aku makhluk. Engkau perintahkan aku memotong leher anakku.
Sementara Allah Tuhanmu dan Tuhanku, kata pisau, memerintahkan, wahai pisau, jangan sedikit pun kau lukai leher daripada anak Ibrahim ini. Maka tentu aku ngikut perintah Tuhanmu dan Tuhanku. Itulah alasan kenapa leher tadi tidak mengenai sedikit pun dari pisau yang sangat tajam. Malaikat sangat kagum. Kenapa Allah bawa malaikat menonton ini? Anda lihat dalam Al-Baqarah ayat 30. Wa idza qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah bilang kepada malaikat, Allah menciptakan manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Malaikat bilang, ya Allah, kenapa manusia cuman tukang menumpahkan darah, tukang merusak bumi? Kami malaikat bertasbih kepadamu. Di sini Allah tunjukkan kepada segenap malaikat bahwa yang namanya manusia kalau sudah beriman kepada Allah, rela mengorbankan anak yang semata wayang. Rela mengorbankan nyawa yang hanya satu. Malaikat Jibril sangat kagum dengan kondisi ini. Dia mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallahu Allahu Akbar. Dijawab sama Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini sejarah kenapa kita bertakbir. Ini sejarah kenapa kita berkorban. Menunjukkan kepada segenap malaikat bahwa manusia kalau benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala rela mengorbankan segala-galanya. Masya Nah, Allah. diganti dengan kambing gibas yang dulu dikorbankan oleh Habil, putranya Nabi Adam. Kenapa manusia digantikan oleh binatang? Artinya pelajarannya kita ambil dari berkorban ini, manusia sangat mulia. Karena Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Telah aku muliakan anak turunan Adam. Baik laki-laki perempuan jangan dikorbankan, kata Allah. Iya, Ma. Tapi diganti dengan kambing gibas. Apa maknanya? Yang harus dibuang dari diri kita nih. Sifat kebinatangan. Rakus, buas, serakah, egois, memenang sendiri. Itu yang harus dibuang. Itu makanya makna daripada korban tadi. Ini sejarah kenapa tiap hari raya kita diperintahkan berkorban. Anda lihat di dalam Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan puasa kalian, bertakbir kepada Allah sebagai tanda syukur kalian mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi itu makna kenapa kita berkorban. Korban, ya, Ma. Mensyukuri nikmat Allah, membuang sifat kebinatangan, lakukan oleh kita sifat ketuhanan. Ketuhanan, Masya Allah. Sebuah pelajaran yang sangat mulia sekali yang kita mulia. dapatkan ya, Ma ya. Di kita mah gara-gara parkiran tuh dibunuh. Langsung. Berebut cewek dibunuh. Ya Allah. Gara-gara ceweknya selingkuh dibunuh. La ilaha Mudah illallah. sekali menghilangkan nyawa. Pelajaran ini. Jadi kita bukan hanya lihat sejarah. Ambil hikmah dari sejarah, mantapkan, terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Itu maknanya daripada korban. Bagaimana kalau seandainya kita ada di posisi Nabi Ibrahim pada saat itu? Masya Allah, apakah mungkin? Jauh panggang dari Jauh api. panggang, Contoh ya. masa jauh. Iya, Ma. Mamah yang namanya emak-emak walaupun tua kan pernah muda punya anak-anak kecil. Iya, Ma. Anak kita nakal. Sama ayahnya, sama suami kita misalnya digebuk. Kita kadang-kadang marah. Kasihan dong ya, jangan kenceng-kenceng. Baru digebuk kalau anak melakukan kesalahan. Nabi Ibrahim bayangkan. Anak puluhan tahun ditunggu, begitu punya udah usia 12 tahun, akan disembelih, dia rela. Saking mantapnya iman. Masya Makanya Allah. malaikat sampai terkagum-kagum menyaksikan peristiwa ini. Sengaja oleh Allah dipertontonkan. Hei para malaikat, manusia bukan hanya menumpahkan darah. Manusia bukan hanya merusak bumi. Kalau dia benar-benar iman kepadaku, kata Allah, tuh lihat rela. Ibrahim mengorbankan anak semata wayang. Masya Allah. Ismail rela mengorbankan dirinya, tidak punya nyawa serep. Tuh kalau orang-orang beriman, contoh itu terapkan hidup kita begitu. Nah.